Pengumuman Garuda memanggil kini terus dinantikan setelah Patrick Kluivert dan jajarannya tiba di tanah air menjelang pemusatan latihan. Joy Pelupesi langsung tidak sabar kembali ke Indonesia untuk membela skuad Garuda melawan timnas Cina dan juga Jepang di dua laga tersisa. Benarkah pelatih timnas Cina akan dipecat setelah melawan timnas Indonesia di Stadion GBK pada Juni mendatang? Dan James menjadi incaran klub besar Yunani menjelang kembali bergabung bersama timnas untuk pemusatan latihan. Duet Elkan Bagot dan Jay Itzes kini menarik perhatian menjelang menjamu timnas Cina di Stadion GBK. Kevin Dix langsung komentar begini menjelang kembali membela skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Susunan pemain timnas Indonesia kontra timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga kini menarik perhatian. Pertanyaannya, akankah duet Elkan Bagot dan juga Jay Itzes akan tercipta? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, kurang dari 20 hari lagi timnas Indonesia akan melakoni dua laga tersisa melawan timnas Cina dan juga Jepang. Berbicara soal skuadnya, timnas Indonesia kemungkinan besar akan kembali diperkuat oleh Elkan Bagot. Apalagi Elkan Bagot sudah tiba di Bali dan diprediksi akan mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Andai Elkan Bagot dipanggil oleh Patrick Kluivert, apakah dirinya akan tampil dan berduet dengan Jay Itzes untuk pertama kalinya? Ya, dalam hal ini menarik kita nantikan. Ya, timnas Indonesia diprediksi tidak akan banyak perubahan yang akan terjadi di starting line up sejak meraih kemenangan atas timnas Bahrain pada Maret yang lalu. Hanya saja perubahan diyakini akan tercipta di lini belakang dengan kembalinya sosok Elkan Bagot, di mana Elkan Bagot diyakini bisa menembus starting line up tim Merah Putih di laga terdekat ini. Ya, ada sederet alasan mengapa Elkan Bagot kemungkinan menjadi starting jika masuk ke dalam skuad Garuda di saat nanti menjamu timnas Cina. Alasan pertama adalah kemampuannya sebagai pemain kidal. Dengan kaki kirinya, ia bisa diplot sebagai bek tengah kiri dalam formasi 3 bek dan bisa saja menggantikan Justin Hubner. Lalu yang kedua tentu mengenai postur tubuhnya. Dengan postur menjulang, Elkan Bagot bisa diandalkan dalam situasi bola mati di saat bertahan dan menyerang. Dua alasan tersebutlah yang membuat Elkan Bagot bisa menjadi rekan Jay Itzes dan juga Marcel Gers untuk membentuk trio di barisan belakang tim Merah Putih. Branko Ivankovic kini terancam kehilangan jabatan sebagai pelatih timnas Cina jika nantinya kalah dari timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang. Ancaman tersebut disebutkan oleh media Cina sendiri, di mana hal itu akan terjadi jika timnas Cina gagal melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pasalnya Ivankovic ditargetkan untuk membawa timnas Cina lolos ke putaran keempat. Jika timnas Cina gagal lolos kualifikasi Asia untuk Piala Dunia, secara teori kontrak antara Asosiasi Sepak Bola Cina dan Ivan dengan sendirinya akan berakhir. Mengenai siapa yang akan menjadi pelatih kepala tim nasional pada siklus persiapan baru, saat ini belum ada jawaban yang jelas, tulis media Cina yaitu 163.com. Ya, saat ini timnas Cina berada di dasar klasemen grup C putaran ketiga dengan 6 poin dari 8 pertandingan. Di mana hal itu terpaut 3 poin dari timnas Indonesia yang berada di posisi keempat. Jika kalah di timnas Indonesia, maka otomatis peluang timnas Cina ke putaran keempat akan tertutup, di mana timnas Cina pun akan gagal untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini memberikan sinyal bahwa dirinya telah kembali ke tanah air, di mana ia dijadwalkan akan memimpin langsung pemusatan latihan tim Merah Putih menjelang dua laga tersisa putaran ketiga. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Patrick Kluivert lewat akun Instagram pribadinya. Di dalam unggahannya, ia mengatakan rasa antusiasnya untuk kembali bertugas bersama skuad Garuda. Senang bisa kembali ke Indonesia dan bersiap menghadapi babak penting berikutnya, ujar Patrick Kluivert. Ya, langkah Patrick Kluivert yang kembali ke tanah air menjadi pertanda bahwa dimulainya fase akhir persiapan tim Merah Putih menjelang melawan timnas Cina dan juga Jepang di grup C putaran ketiga. Menurut rencana, pemusatan latihan ini akan dimulai pada tanggal 26 Mei 2025 dan akan berlangsung di Bali, di mana pemusatan latihan tersebut akan menjadi momen evaluasi performa serta pematangan strategi menjelang dua laga tersisa ini. Beberapa pemain yang diyakini akan dipanggil oleh Patrick Kluivert kini telah tiba di Bali, mulai dari Marcelino sampai juga ada sosok Elkan Bagot. Ya, namun kini beberapa penggemar pun sudah mulai menantikan nama-nama yang akan dipanggil oleh sang pelatih ke skuad Garuda. Di tengah kabar soal tibanya sang pelatih di tanah air, kini sudah mulai memulai
membuat para penggemar semakin bertanya-tanya kapan Garuda memanggil akan segera diumumkan. Hal itu mengingat waktu pertandingan kini semakin dekat dan persiapan pun harus segera dimulai demi kematangan tim merah putih di 2 laga tersisa nanti. Diyakini saat ini Patrick Kluivert pun juga sudah mulai mengantongi nama-nama pemain yang akan dipanggil untuk membela skuad Garuda. Dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal pemanggilan pemain tersebut. Timnas Indonesia diketahui akan menghadapi timnas Cina dan juga Jepang pada bulan Juni mendatang. Menjelang 2 laga itu, sosok Joy Pelupesi pun mengaku tidak sabar menantikan laga tersebut. Ya, diketahui Joy Pelupesi melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan Maret yang lalu. Joy Pelupesi pun mengaku tidak sabar untuk kembali merasakan euforia dari penggemar skuad Garuda. Ya, Joy Pelupesi mencatatkan penampilan pertamanya untuk skuad Garuda ketika melawan timnas Bahrain di Stadion GBK. Dan kini ia pun menegaskan bahwa dirinya siap untuk kembali bertarung di laga berikutnya untuk melawan timnas Cina dan juga Jepang. Saya sangat menantikan 2 pertandingan ini karena keduanya sangat penting. Keduanya merupakan pertandingan besar. Jepang sudah lolos ke Piala Dunia, jadi itu bukan pertandingan yang mudah. Namun menurut saya ini tentang keyakinan. Itulah yang kami tunjukkan di saat melawan Bahrain setelah kalah 5-1 dari Australia. Itulah juga kualitas tim yang tidak akan menurun setelah kalah, seperti yang saya lihat dalam 2 pekan itu. Dan kami akan menghadapi Cina di kandang sendiri. Itu adalah pertandingan pertama. Itu juga akan menjadi pertandingan yang sangat penting karena mereka berada di bawah kami, tetapi mereka sangat dekat dengan selisih 3 poin. Bagi mereka ini juga seperti pertandingan besar dan masih ada peluang untuk menjadi yang ketiga atau keempat di klasemen. Jadi kedua pertandingan itu sangat besar dan sangat serius, dan kedua tim memiliki banyak kualitas, terutama Jepang karena mereka sudah lolos. Tetapi Cina juga bukan pertandingan yang mudah. Jadi kami perlu mempersiapkan diri dengan sangat baik dan itulah yang akan kami lakukan. Jadi mari kita buat pertandingan yang bagus lagi di Jakarta. Jelas Joy Pelupesi. Kevin Dix kini berbicara jujur soal mimpi timnas Indonesia untuk dapat tampil di Piala Dunia 2026. Ya, baru-baru ini terdapat sebuah video yang mengunggah perjalanan Kevin Dix dari awal debut bersama timnas Indonesia di kanal YouTube FC Copenhagen. Dari video itu, Kevin Dix telah menceritakan segala yang ia rasakan ketika pertama kali membela timnas Indonesia. Bahkan dirinya juga telah mengatakan sebuah perasaan terkait mimpi besar timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Seluruh pengalaman ini membuatku sangat bangga mewakili timnas Indonesia, ungkap Kevin Dix. Ya, bahkan dirinya telah mengapresiasi antusias para supporter timnas Indonesia baik sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Dan ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi Kevin Dix. Para penggemar sebelum, selama, dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang luar biasa dan saya akan selalu bersyukur untuk itu. Dan kenangan itu akan selalu lekat dalam hati saya, ucap Kevin Dix. Ya, selain itu dirinya juga merasa sangat senang meskipun tidak puas karena debutnya bersama timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Jepang. Kemudian Kevin Dix mendoakan agar saat ini bangsa Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya ini merupakan sebuah hal gila apabila benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia 2026, dan semoga di periode berikutnya di tahun depan kita bisa melakukan hal yang luar biasa dan semoga bisa lolos ke Piala Dunia. Gila juga saya katakan mau ikut Piala Dunia bersama timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Pemain timnas Indonesia yaitu Dan James kini menjadi incaran klub raksasa Yunani yaitu Al Ittihad, di mana sang pemain dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain prioritas di bursa transfer musim panas mendatang. Ya, Dan James merupakan pemain andalan di Go Ahead Eagles. Sejak bergabung pada 2023 yang lalu, ia sudah membukukan total 2 gol dan 3 assist dari 37 penampilan di semua kompetisi. Kemudian di musim ini, ia pun juga menjadi andalan di sektor kiri pertahanan klubnya dengan 30 penampilan. Ia pun juga berhasil mempersembahkan gelar juara Piala KNVB Cup di musim ini. Namun sayangnya ia tidak bermain di partai final tersebut. Saat itu ia sedang mengalami cedera hamstring yang ia derita. Sekarang ia pun kini sudah kembali pulih dan sempat bermain di laga terakhir klubnya. Menariknya ia pun langsung dikaitkan dengan klub besar Yunani, di mana klub besar Yunani tersebut tertarik untuk mendatangkannya. Menurut laporan Transfermarkt, manajemen klub Yunani tersebut telah memasukkan Dan James sebagai pemain prioritas yang akan didatangkannya. Dan James menjadi salah satu pemain yang diminati AEK, tulis laporan tersebut. Direktur olahraga klub Yunani itu telah memasukkan Dan James sebagai kandidat prioritas tinggi untuk posisi bek kiri yang ingin diperkuat klub dengan 2 pemain baru, sambung laporan tersebut. Ya, namun meski demikian belum diketahui bagaimana keputusan dari Dan James dan juga klubnya. Pasalnya ia masih mempunyai kontrak panjang bersama klubnya saat ini yaitu hingga Juni 2028. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.